Langkah tegas Komisi 3. Bahas tindak lanjut kasus dugaan pelecehan seksual ex-Kapolres Ngada. Jadi Pak Kajati, rekan-rekan dari kepolisian, teman-teman aliansi, ya, kita kemarin sudah bahas masalah ini sejak 2 hari yang lalu. Dan ini merupakan tindak lanjut RDPU beberapa bulan yang lalu juga terkait mantan Kapolres Ngada ini. Nah, kami concern sekali Pak, ya, agar perkara ini segera bisa dilimpahkan dan si pelaku ini bisa bisa diproses di sidang, ya, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, waktunya mungkin yang kalau menurut catatan kami memang sudah cukup lama, ya, sudah sekitar 2 bulanan. Korban dan kita juga sangat menanti ini proses bisa segera selesai. Nah, nanti mungkin bisa diceritakan apa hambatan-hambatannya, masalahnya apa, ya, secara singkat saja Pak, ya, secara singkat. Dan nanti kita ini harus orientasinya mencari solusi. Kita tidak mau menyudutkan salah satu pihak, ya. Kebetulan bapak-bapak memang bekerja di situ aja gitu. Jadi bukan dalam konteks mengevaluasi bapak-bapak, ya, enggak akan begitu. Kita akan cari solusinya seperti apa, ya. Jadi nanti gilirannya yang pertama Mbak Asti dulu, ya, ngomong, mungkin review sedikit Mbak, ya, Bu Gubernur, lalu nanti dari Pak Polda, dari pihak Polda, dan dari Ibu dari Bareskrim Bu, ya, kemudian dari Kejaksaan. Mungkin itu baru pendalaman dari rekan-rekan anggota. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak NTT. Yang pertama, Komisi 3 mengapresiasi Kapolda NTT beserta jajaran baik dalam penyidikan hingga dilimpahkannya berkas perkara untuk tahap penuntutan sampai dengan P21, serta dalam mengawal proses persidangan KKIP nantinya hingga tercipta putusan atas nama pelanggar yaitu AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja. Setuju ya? Yang kedua, Komisi 3 RI meminta Kapolda NTT melalui Dirkrimpum untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana narkotika, dugaan perdagangan orang, dugaan tidak pidana pencucian uang, dan dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma. Juga dilakukan oleh Stefani Hedi Doko Rehi, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut secara transparan dan berkeadilan sesuai ketentuan perundang-undangan. 7. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan kekerasan seksual, khususnya bagi perempuan dan anak, dengan mengedepankan kepentingan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi termasuk restitusi, ya. 4. Komisi 3 DPR RI meminta Kajati NTT untuk memastikan proses dakwaan, pelimpahan ke pengadilan hingga penuntutan atas dugaan pelanggaran pada pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual,
Pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap tersangka AKBP Fajar Widyadharma dan tersangka Stefani Hedidoko Rehi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke ya, Siap. ya, saya sepakati ya, rekan-rekan ya. Ya. Jadi dengan selesainya pembacaan kesimpulan, selesailah sudah agenda kita hari ini. Saya garis bawahi Pak Dirkrim untuk yang narkobanya bisa diusut lagi, Pak Kajati yang TPPO masukkan ke berkas ya. Terima kasih, acara saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.